Hai guys, welcome back my YouTube channel Nebus Story. Hari ini aku akan membahas alur cerita animasi yang gila dan creepy. Sebelumnya cerita ini diangkat oleh salah satu webtoon favorit aku nih, yaitu Beauty Water atau Air Kecantikan. Siapa nih yang suka baca webtoon? Bagi teman-teman yang suka baca cerita di webtoon, apalagi untuk genre horor maupun thriller, pasti tidak asing dengan cerita ini. Judulnya Beauty Water, tapi di webtoon udah ada kelanjutannya ya guys. Semoga segera ada kelanjutannya untuk film ini. Menceritakan tentang seorang wanita yang menginginkan wajah yang cantik dan badan yang ideal karena dia udah jenuh dihujat terus. Sampai di mana dia menemukan Beauty Water atau air kecantikan yang direkomendasikan oleh seseorang setelah melihat videonya di YouTube. Bagaimana kelanjutannya? Biar tidak banyak spoiler di awal, yuk kita langsung aja ke pembahasan. Diawali dari video seorang wanita sedang mengendoskan barang dagangannya. Katanya semua orang bisa menjadi cantik dan melakukan operasi plastik sendiri di rumah. Hanya butuh 20 menit untuk berendam menggunakan Beauty Water, maka daging akan melunak. Setelah itu kita dapat membentuk wajah dan tubuh yang kita inginkan, dan film pun baru dimulai. Tokoh utama kali ini adalah si anak durhaka Yeji. Sebenarnya dari kecil Yeji adalah anak yang berprestasi, namun sayang dia tidak cantik. Singkat cerita, sekarang Yeji bekerja menjadi makeup artist. Ini adalah artis Lee Miriel. Kita panggil saja Miri ya guys, biar gampang. Miri adalah artis yang sangat cantik dan populer. Namun sayang, dia sangat sombong dan semena-mena kepada stafnya, termasuk kepada Yeji. Dan ini adalah Jihon. Jihon adalah aktor baru yang sangat tampan dan populer. Walau begitu, tidak seperti Miri, dia orang yang sangat baik dan sopan. Terlebih lagi saat dia memuji kalau Yeji memiliki mata yang sangat indah. Mendengar itu, Yeji jadi baper dan mulai menyukai Jihon. Saat Yeji menemani mereka berdua untuk syuting iklan, dia malah mendapatkan tawaran untuk tampil di sebuah acara untuk menggantikan pemain yang tidak dapat hadir. Dia cukup menghabiskan makanan yang ada di depannya dan sepertinya itu tidak begitu sulit. Selesai syuting, Yeji melihat Jihon dan Miri pergi melewatinya. Di situ Yeji merasa sangat kesal dan menganggap semua lelaki hanya menyukai wanita yang cantik saja. Di perjalanan pulang, ia mampir ke sebuah minimarket untuk membeli makanan dan minuman dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi di situ abang kasirnya tampak seperti sedang mengejek. Merasa malu, Yeji berpura-pura menelpon kalau dia akan menghabiskan makanan itu bersama dengan teman-temannya. Tapi gak lama kebohongannya terungkap saat HP-nya mulai berdering. Lalu setelah dia hampir sampai apartemennya, dia malah kesandung. Dan di situ ada si kakek penjaga apartemen. Bukannya membantu, dia malah body shaming dan ngatai tubuh Yeji yang sangat gemuk. Sesampainya di rumah, dia malah melampiaskan kekesalannya pada ibunya. Ketika dia membuka internet, dia malah melihat video dirinya waktu makan saat itu menjadi viral. Dan di situ juga banyak komen hate yang menghinanya. Karena merasa kesal, dia malah menghancurkan komputernya itu. Karena video itu, Yeji menjadi terkenal dan ada saja reporter maupun stasiun TV datang ke rumahnya sampai menelpon orang tuanya karena mereka ingin mewawancarai Yeji. Bukannya senang, Yeji malah merasa malu, bahkan mengurung dirinya di kamar selama beberapa bulan dan menghabiskan waktunya untuk membuka internet di laptopnya saja, sehingga membuat orang tuanya sangat khawatir. Tiba-tiba dia menerima chat dari orang yang tidak dikenal dan menawarkan produknya. Awalnya Yeji mengira itu hanyalah pesan iseng, tapi nggak lama kemudian paket itu datang, di mana isinya ada beberapa alat buat bedah, 2 botol air kecantikan, dan 1 buah flash disk tutorial cara penggunaannya. Ketika dia membuka isi flash disknya, dia sangat kaget karena wanita di video itu bisa merubah dirinya sesuka hatinya, padahal hanya menggunakan air.
Ayah dan ibunya Yeji tiba-tiba dibuat kaget oleh penampilan Yeji yang berbeda. Ternyata di situ Yeji sudah merubah wajahnya menggunakan air kecantikan. Setelah menonton video yang tadi, merasa tidak puas, dia juga ingin merubah bentuk tubuhnya. Makanya dia mendatangi wanita ini. Ternyata wanita ini menyediakan jasa merubah penampilan hanya dengan air kecantikan. Tapi biayanya sangat mahal, yaitu 200 juta won. Kalau dirupiahkan sekitar kurang lebih 2 eman gitu ya guys. Karena begitu terobsesi dan dibutakan oleh penampilan, dia kembali ke rumah meminta uang kepada orang tuanya. Di situ Yeji juga mengancam akan bunuh diri jika tidak dikasih. Karena dia capek dan sakit hati harus dihina terus karena penampilannya. Sebenarnya di sini orang tuanya Yeji tidak memiliki uang. Terlebih lagi Yeji kan memintanya begitu mendadak. Tapi karena melihat Yeji, mereka tidak tega dan mengambil semua tabungan yang mereka miliki, dan sisanya mereka meminjam uang agar cukup diberikan kepada Yeji. Singkat cerita, Yeji kembali ke rumah itu dengan membawakan uang seperti yang wanita itu inginkan untuk dapat merubah tubuhnya menjadi langsing. Operasi berjalan dengan lancar. Yeji berubah menjadi wanita yang begitu sangat cantik sampai ibunya hampir tidak mengenalinya. Tapi di situ dia ikut senang melihat putrinya bahagia. Namun lagi-lagi Yeji belum merasa puas. Dia kembali meminta uang untuk membeli beberapa pakaian yang bagus karena kan dia sekarang sudah menjadi cantik. Bahkan kakek penjaga apartemen yang di awal menghinanya tidak dapat mengenali Yeji. Di situ dia mengira Yeji adalah orang baru. Dia begitu terpesona melihat tubuhnya Yeji. Dia juga menjadi pusat perhatian orang banyak karena kecantikannya, termasuk abang kasir yang kemarin menghinanya. Dia membeli sepatu, baju, dan pergi ke salon dan menghabiskan uang sebanyak 13 juta won hanya dalam waktu setengah hari. Ayahnya sangat marah, tapi Yeji tidak peduli. Dia juga mengganti namanya menjadi Kim Soo-yi. Sekarang jadi banyak banget cowok yang mengencaninya. Tapi Yeji menginginkan cowok yang sempurna. Ya seperti Jihoon gitu. Salah satu kenalannya mengajak Yeji untuk pergi ke pesta kolam renang. Tapi di situ dia bertemu dengan si artis cantik Miri. Di situ Yeji sangat panik kalau Miri melihatnya. Padahal kan sekarang dia udah berubah. Karena menyadarinya, akhirnya dia ingin ke tempatnya Miri. Namun ditahan sama cowok kenalannya. Karena di situ hanya untuk tamu VIP. Di situ Yeji sangat marah dan meninggalkan cowok kenalannya itu. Ketika hendak pergi, dia dipanggil seorang cowok yang menawarinya menjadi seorang artis. Ternyata cowok itu adalah teman kerja Yeji dulu. Dan di situ dia tidak mengenali Yeji sama sekali. Karena akhir-akhir ini dia banyak makan, perutnya jadi agak berlemak. Yeji mulai berhalusinasi akan dirinya dahulu. Karena tidak ingin kembali seperti dulu lagi dan kembali dihina, Yeji kembali menggunakan beauty water. Di sini ibunya sudah berkali-kali mengingatkannya agar lebih baik berolahraga saja. Namun Yeji tidak peduli. Dia harus menjadi cantik dan sempurna kalau mau menjadi artis. Dia kan sudah pasang alarm tuh ya selama 30 menit. Tapi dia malah ketiduran dan sialnya HP-nya malah mati. Karena kelamaan tubuh Yeji jadi meleleh dan melihat keadaannya membuat orang tuanya menjadi panik. Karena mereka sangat khawatir dan sangat menyayangi Yeji, mereka rela memberi sedikit dagingnya untuk dipakai ke tubuhnya Yeji. Sampai harus makan dengan banyak agar dapat memberikan Yeji daging yang lebih banyak lagi. Tapi Yeji yang melihat penampilannya yang sekarang menjadi hancur. Padahal dia ingin menjadi artis. Akhirnya dia memutuskan kembali ke tempat wanita itu. Seperti biasa, wanita itu meminta harga yang sangat tinggi. Terlebih lagi daging manusia sekarang sangat langka. Namun Yeji tidak memiliki banyak uang. Tetapi dia tidak putus asa. Dia terus memohon dan akan melakukan apa saja yang wanita ini suruh. Lalu dia meminta Yeji untuk mencium kakinya. Karena terpaksa, Yeji menuruti keinginannya. Tapi wanita itu langsung menarik kakinya karena dia hanya mengetes Yeji saja.
Dia membantu memperbaiki wajah dan tangan Yeji saja, hanya bagian yang terlihat, dan akan mengerjakan tubuhnya ketika Yeji membawakan uang yang dia inginkan. Yeji yang tidak puas dan terobsesi dengan dirinya yang sekarang menjadi serakah. Dia membunuh wanita yang sudah menolongnya itu dan mengambil dagingnya untuk dipakai ke tubuhnya, padahal dia sudah ditolong. Singkat cerita, Yeji berhasil menjadi artis populer. Bahkan dia juga berhasil menggantikan artis cantik Miri, dikarenakan sudah lama Miri menghilang begitu saja. Sampai suatu hari, dia kembali bertemu dengan Jihon di minimarket, cowok yang dia taksir dulu. Yeji mengikuti Jihon dan melihatnya masuk ke sebuah tempat gym, dan dia memutuskan ikut gym ke sana juga. Seperti biasa di tempat gym, lagi-lagi Yeji menjadi pusat perhatian, khususnya para lelaki. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Jihon datang. Karena sudah menjadi cantik, Yeji tidak ragu menyapa Jihon terlebih dahulu. Tapi di situ dia mengenali dirinya sebagai identitas yang baru. Lagi-lagi di situ Jihon memuji kalau Yeji memiliki mata yang sangat indah, membuat Yeji merasa malu. Dari situ mereka menjadi lebih dekat, sering bertemu dan akhirnya pacaran. Jihon lelaki yang baik dan sangat romantis. Yeji sangat bahagia dan merasa dicintai. Terlebih lagi karirnya sekarang semakin populer. Tapi saat ketika menunggu syuting, dia kembali berhalusinasi, mengira kulitnya kembali rusak, dan dia langsung panik, kembali ke rumahnya menyiapi air kecantikan. Dia juga memaksa ibunya untuk dapat memberikan daging mereka untuk dipakaikan ke tubuhnya. Padahal kan ibunya sudah sangat kurus kering gitu ya, karena kemarin memberikan dagingnya kepada Yeji. Mereka terus menyadari Yeji kalau tidak ada yang berubah dari dirinya sama sekali. Dia masih cantik seperti sebelumnya. Emang semenjak kejadian yang waktu itu, hidupnya menjadi tidak tenang. Dia selalu dihantui oleh bayangan wanita itu. Singkat cerita, dia kembali bertemu dengan kekasihnya Jihon, dan hari itu benar-benar romantis. Jihon memberikan cincin kepada Yeji dan ingin menghabiskan sisa hidupnya dengannya. Lalu Jihon mengajak Yeji ke rumahnya. Sampai di rumah Jihon, Yeji melihat-lihat, dan di situ ada sebuah foto keluarga, tapi tidak ada Jihon. Hanya ada ibu, ayah, dan kedua anak perempuannya. Anak pertama memiliki wajah yang sangat cantik seperti ibunya, tapi tidak dengan anak kedua. Saat Jihon ingin menyiapkan makanan untuk Yeji, Yeji seperti mendengar suara. Padahal di sini cuma ada mereka berdua ya guys. Tapi di situ Jihon mengatakan sepertinya Yeji salah mendengar dan menyuruhnya untuk pergi dan menunggunya saja. Tapi setelah Yeji pergi, Jihon kelihatan sangat kesal. Dia malah menghantuk dengkulnya ke dinding. Yeji kembali melihat-lihat. Sampai di kamarnya Jihon, dia malah menemukan sebuah album yang berisikan foto anak kedua, dan dia juga mendapati sebuah kotak yang mana isinya air kecantikan semua guys. Yeji sangat terkejut, ditambah saat dia membuka laci, ada banyak identitas wanita yang selama ini dikabarkan menghilang, dan salah satunya ada si artis cantik Miri. Menyadari ada yang tidak beres, Yeji beralasan ingin ke kamar mandi. Tapi ketika dia ingin keluar, pintunya sudah terkunci dan perbuatannya itu diketahui oleh Jihon. Namun di situ Yeji beralasan kalau dia salah pintu. Sampai di kamar mandi, Yeji semakin dibuat kaget karena melihat kamar mandi yang sangat kacau. Di situ juga banyak sekali foto wanita, termasuk foto Yeji yang dulu dan sekarang. Sepertinya di sini Jihon sudah mengetahui Yeji yang sebenarnya dan sudah mengincar matanya Yeji sedari lama. Tiba-tiba Jihon datang dan ingin menyuntikkan obat bius. Beberapa kali Yeji sempat melawan, bahkan dia sampai menusuk dadanya Jihon pakai pulpen. Tapi dia malah mendengar suara jeritan wanita yang berintih kesakitan. Padahal kan dia udah hampir selamat tuh ya. Tapi di tengah perjalanan dia malah kembali berhalusinasi dan langsung ditangkap dong oleh si Jihon. Lalu Yeji diikat di atas bathtub berisikan air kecantikan. Kaki dan tangannya diikat seperti menggelantung, kepala di bawah gitu ya guys. Sementara itu Jihon berdandan layaknya seperti Miri. Ternyata dia sebenarnya adalah anak kedua dan dia ingin sekali cantik. Walau sudah beberapa kali melakukan operasi,
namun tidak berhasil, sampai akhirnya dia menemukan air kecantikan yang dia sebut penyelamat. Tidak hanya itu, dia juga seorang psikopat. Pantas saja waktu Yeji menusuk dadanya Jihon dengan pulpen, malah terdengar suara seorang wanita yang merintih kesakitan. Ternyata dia menaruh semua korbannya di setiap bagian tubuhnya untuk dijadikan koleksi dan menghabisinya jika dia ingin menggantikannya. Seperti yang dia lakukan sekarang, dia membunuh salah satu korbannya untuk digantikan oleh Yeji. Scene diakhiri ada seorang artis pendatang baru yang memiliki bibir yang sangat seksi, dan Jihon mengincarnya untuk menjadi korban berikutnya. Untuk diambil bibirnya yang akan dipakai ke wajahnya si Yeji yang sudah menempel di dengkulnya si Jihon, dan film pun selesai. Ceritanya gila sih ini, parah. Psikopatnya nggak main-main ya guys. Intinya sih belajar untuk mencintai diri sendiri. Karena mungkin saja banyak orang di luar sana ingin menjadi atau mendambakan hidup seperti kita. Walau Yeji tidak cantik, tapi dia memiliki keluarga yang tulus menyayanginya dan menerima Yeji apa adanya. Dan tidak semua orang mendapatkan anugerah itu. Gimana orang ingin mencintaimu kalau kamu membenci dirimu sendiri? Ini untuk aku juga ya guys, karena Tuhan sangat tahu mana yang terbaik untuk kita. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih udah menonton dan salam kenal ya. Untuk teman-teman jangan lupa tinggalkan jejak dengan like video ini, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video. Dadah.